Halo semuanya, saya atas nama Eka Cindra Maria Novianti dari Prodi TI Teknik Informatika kelas A semester 1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian fluida. Fluida adalah istilah yang digunakan dalam fisika untuk menggambarkan bahan yang memiliki kemampuan untuk mengalir dan tidak memiliki bentuk atau volume tetap. Fluida dapat berupa cairan seperti air, minyak, dan alkohol, atau gas seperti udara atau gas alam. Sifat-sifat utama dari fluida meliputi bisa mengalami perubahan bentuk, bisa mengalir, dan memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Berikutnya besaran fluida. 1. Kompresibel dan tak kompresibel. Zat kompresibel artinya zat yang bisa dimapatkan karena bisa mengalami perubahan volume saat ditekan. Contohnya gas. Kemudian tak kompresibel itu sebaliknya dari kompresibel. Lalu 2. Massa jenis atau kerapatan. Massa jenis adalah ukuran kerapatan suatu benda. Semakin rapat susunan partikel di dalamnya, semakin besar masanya secara matematis. Dirumuskan sebagai Rho sama dengan M/F. Yang dimana Rho adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik, V-nya itu volume, satuannya meter, dan M adalah massa benda, satuannya itu kilogram. 3. Viskositas atau sifat kekentalan merupakan ukuran dari jauh mana suatu fluida mengalami gesekan internal saat bergerak atau mengalir. 4. Berat jenis didefinisikan sebagai berat fluida per satuan volume. Berat jenis ini berada dengan massa jenis. Kemudian 5. Tegangan permukaan Y atau gamma adalah kemampuan suatu permukaan zat cair untuk menegang. Tegangan permukaan berhubungan dengan peristiwa yang disebut kohesi atau gaya tarik-menarik di antara molekul sejenis, dan adhesi atau gaya tarik-menarik antara molekul tidak sejenis. Contohnya bisa dilihat pada gambar di samping, klip kertas di atas yang berada di atas air dan tidak tenggelam meskipun memiliki massa jenis lebih besar dibandingkan dengan massa jenis air. 6. Kapilaritas peristiwa adalah naik turunnya permukaan zat cair melalui pipa kapiler. Kapilaritas terjadi karena gaya kohesi dari tegangan permukaan dan gaya adhesi antara zat cair dan tabung kaca. Jika gaya adhesi lebih besar daripada kohesi, maka zat cair akan naik dalam pipa kapiler, contohnya air. Untuk menghitung kenaikan zat cair dalam kapiler tersebut digunakan persamaan sebagai berikut. H sama dengan 2Y kali cos theta per Rho dikali G dikali R, di mana H adalah kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa kapiler, satuannya meter. Y adalah tegangan permukaan, satuannya Newton per meter. Theta adalah sudut kontak. Rho adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. R-nya adalah jari-jari pipa kapiler, satuannya adalah meter. Berikut jenis-jenis fluida. 1. Berdasarkan wujudnya. Fluida cairan atau biasa disebut liquids adalah zat yang memiliki volume tetap dan tidak memiliki bentuk tetap. Mereka tidak dapat ditekan dengan mudah dan memiliki sifat tetap. Contohnya air dalam fluida, cairan yang paling umum. 2. Fluida gas adalah zat yang tidak memiliki bentuk atau volume tetap. Mereka mengisi wadah dengan volume yang mereka masuki dan dapat ditekan dengan mudah. Contohnya adalah udara yang paling umum dari fluida gas. Kedua, berdasarkan arah tekanan menuju garis alirnya. 1. Fluida Newtonian adalah jenis fluida di mana viskositasnya tidak bergantung pada tingkat gesekan atau perubahan kecepatan. Artinya, fluida ini tetap konstan terlepas dari pengaruh tekanan atau kecepatan. Air dan minyak mineral, contoh fluida yang paling umum. Yang kedua, non-Newtonian adalah jenis fluida di mana viskositasnya berubah dengan perubahan tingkat gesekan atau kecepatan aliran. Contoh fluida ini meliputi darah, pasta gigi, selai, dan lumpur bor.
Berikut fluida juga dibagi atas dua fluida, yaitu fluida statis dan dinamis. Fluida statis adalah jenis fluida di mana partikel-partikel fluida cenderung berada dalam keadaan diam atau pergerakan mereka sangat lambat. Contohnya seperti air dan minyak. Beberapa hal yang dipelajari dalam fluida statis yaitu tekanan hidrostatik adalah tekanan yang diberikan oleh kolom fluida di atas suatu titik dalam fluida. Kemudian rumus yang digunakannya itu adalah pH sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana pH adalah tekanan hidrostatik, satuannya Newton per meter kuadrat, Rho adalah massa jenis cairan, satuannya kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, H adalah kedalaman cairan, satuannya meter. Lalu lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Besarnya tekanan hidrostatis yang dialami ikan dalam akuarium di bawah ini. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan besarnya percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat adalah, diketahuinya kan M sama dengan 1000 kg per meter kubik. G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. H-nya itu kita kurangkan 80 dikurang 20 karena kedalaman air dengan kedalaman saat ikan berenang sama dengan 60 cm. Kemudian 60 cm ini kita bawa ke meter, jadi 60 per 100 sama dengan 0,6. Jadi pH kita masukkan rumus pH sama dengan Rho dikali G dikali H sama dengan 1000 dikali 10 dikali 0,6. Kita kalikan yang lebih mudah, jadi kita kalikan 1000 dikali 10. Jadi 10.000 dikali 0,6 sama dengan 1000 dikali 6 sama dengan 6000 H per meter kuadrat. 3. Asas bejana berhubungan merupakan suatu peristiwa di mana jika terdapat bejana berhubungan diisi oleh zat cair yang sama dan dalam keadaan setimpang, maka tinggi permukaan zat cair pun sama dengan bejana terletak pada sebuah bidang datar yang bisa dilihat pada pipa U diisi oleh zat cair yang berbeda memiliki ketinggian yang beda. Bisa dilihat dari gambar di samping. Dinyatakan dalam rumus Rho1 sama dengan Rho2. Rho1 GH1 sama dengan Rho2 GH2 dengan G yang sama, maka menjadi Rho1 H1 sama dengan Rho2 H2. Yang berikut hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Ya, bisa dilihat dari gambar di samping. Rumusnya itu Rho1 sama dengan Rho2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Keterangannya itu Rho1 adalah tekanan di penampang 1. Satuannya itu Pascal. Rho2 adalah tekanan di penampang 2, satuannya Pascal. F1 adalah tekanan di penampang 1, satuannya Newton. F2 adalah gaya tekan di penampang 2, satuannya Newton. A1 adalah luas penampang 1, satuannya meter kuadrat dikali 1 cm sama dengan 0,0001 meter kuadrat. A2 adalah luas penampang pipa 2, satuannya meter kuadrat. Kemudian kita bisa lihat dari contoh di bawahnya, jika luas katup A sama dengan 50 cm kuadrat dan luas katup B sama dengan 0,5 meter kuadrat, gaya FB yang dihasilkan sebesar, jadi diketahui FA sama dengan 4N, A1 sama dengan 50 cm kuadrat, A2-nya sama dengan 0,5 cm. Kemudian 0,5 cm ini kita bawakan ke meter. Jadi 0,5 per 10.000
sama dengan 5.000. Ditanya FB-nya. Penyelesaiannya itu kita masukkan rumus F1 per A1 sama dengan FB per A2. Jadi 50 dikali FB sama dengan 4 dikali 5.000. Jadi 50 FB sama dengan 20.000, FB sama dengan 20.000 per 50. Jadi FB-nya adalah 400. Yang berikut hukum Archimedes menyatakan bahwa jika sebuah benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, maka akan terdapat air yang ditumpah karena gaya angkat fluida yang sama dengan berat benda yang tercelup tersebut. Selain itu, dengan hukum Archimedes kita bisa menemukan mengapa berat benda di udara lebih berat jika dibandingkan berat di air. Hal ini karena pengaruh dari gaya angkat ke atas pada benda saat dalam fluida lebih besar. Secara matematis bisa dituliskan bahwa rumus WBF sama dengan WU dikurang FA, di mana FA sama dengan rho F dikali FBF dikali G. Maka WBF sama dengan PB atau rho B kurang dalam kurung rho F dikali VBF dikali G. Keterangannya itu FA itu adalah gaya ampung, satuannya itu Newton. Kemudian FA sama dengan gaya apung, satuannya Newton. Rho B sama dengan massa jenis benda, satuannya kilogram meter kubik. Rho F sama dengan massa jenis fluida, satuannya itu sama dengan rho B. G adalah percepatan gravitasi, satuannya itu meter per sekon kuadrat. VBF adalah volume benda dalam fluida, satuannya meter kubik. WBF adalah berat benda di dalam fluida, satuannya Newton. Kemudian WU adalah berat benda di udara atau berat aslinya, satuannya itu Newton. Yang berikut kita masuk ke dalam fluida dinamis, adalah fluida yang bergerak atau mengalir. Aliran fluida ini akan membentuk garis-garis alur. Aliran fluida dinamis dalam suatu pipa bisa dijabarkan secara terperinci di kedalaman 3 pembahasan, yaitu debit fluida, asas kontinuitas, dan hukum Bernoulli. Berikut pembahasan mengenai debit fluida adalah besarnya volume fluida yang keluar melalui suatu pipa tiap satuan waktu. Debit juga bisa dikatakan sebagai laju aliran fluida. Debit fluida dirumuskan sebagai Q sama dengan V per T atau Q sama dengan A dikali T jika kita ingin menghitung debit air berdasarkan kecepatan aliran dan luas penampang pipa. Keterangan dari rumus di atas itu, Q adalah debit fluida, satuannya itu meter kubik per sekon, V adalah volume, satuannya itu meter kubik, T adalah waktu, satuannya itu sekon, A adalah luas penampang, satuannya itu meter kuadrat, V adalah kecepatan aliran, satuannya itu meter per sekon. Lebih jelas lagi kita masuk ke contoh soal. Suatu pipa mengalirkan air dengan debit 0,5 meter kubik per sekon. Massa air yang keluar dari pipa tersebut selama 10 detik adalah diketahui Q sama dengan V per T. Kemudian 0,5 sama dengan V per 10. V sama dengan 5 meter kuadrat. Massa air yang keluar selama 10 detik. Itu yang kita cari. Kemudian kita masukkan rumus P sama dengan M per V. Kemudian 5000 sama dengan M per 5. M sama dengan 1000 kg. Jadi massa air yang keluar selama 10 detik itu adalah 1000 kg. Kemudian berikutnya, hukum Bernoulli adalah hukum yang mengatur laju fluida di dalam pipa, tapi kedua ujung pipanya memiliki perbedaan ketinggian.
yang dirumuskan rho 1 ditambah rho 1 dikali GH1 ditambah 1/2 rho 1 F1 kuadrat sama dengan rho 2 ditambah rho 2 dikali GH2 ditambah 1/2 rho 2 V2 kuadrat. P-nya itu adalah tekanan satuan Newton per meter kuadrat atau Pascal. Kemudian rho-nya adalah massa jenis fluida, satuannya kilogram meter kubik. H adalah ketinggian pipa, satuannya meter. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. V adalah kecepatan fluida, satuannya itu meter per sekon. Baik, itu saja mengenai tentang materi fluida saat ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam setiap kata-kata yang saya ucapkan tadi. Sekian dari saya, terima kasih.